Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 13 Merangin beserta wakil, serta Bapak Ibu Majelis Guru yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan keberkahan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan yang sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apa. Kemudian di sini tak lupa sholawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya kepada alam yang serba telah bergerak dan penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan sampai saat ini. Baiklah Bapak Ibu, saya di sini sebagai pembawa acara dan sekaligus CGP dari Angkatan 11, saya dengan Bu Sri Astuti menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu Guru sudah berkenan hadir dalam rangka kegiatan diseminasi dan penerapan budaya positif di ruangan ini bersama kami berdua. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara penerapan dan diseminasi budaya positif pada hari ini Jumat, pada hari ini Sabtu 24 Agustus 2024. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan kepala sekolah, yang kelima acara MT, yang keenam penutup. Baiklah, untuk acara selanjutnya pembukaan. Untuk melancarkan acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya untuk acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Sofiana SPD. Kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Selanjutnya untuk acara yang ketiga, agar acara kita berjalan dengan lancar tanpa halangan, kami mohon kesediaan Bapak Asraul untuk doa pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ala hadirnya ya Allah ya Allah. Mudahkan lancar dan lancar ini.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ساكرين حمدا نائمين حمدا يغفر لنا ويكافي مجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا والمؤمنين وارحمهم كما ربيانا صغيرا والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وزيادة في علمنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفاء عند الحساب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasih yang telah memimpin doa malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan pada kegiatan hari ini bermanfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Meninjau acara yang selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 13 kemarin kepada Bapak Anggota SPDN Kampus Selatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati calon guru penggerak Ibu Sri Astuti dengan Wahyu Retno. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Berupa pula selawat beri salam kita lihatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga di pagi ini kita bisa berkumpul di aula ini dengan keadaan baik dan sehat. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita sama-sama mendengarkan paparan tentang penerapan dan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak dari SMP 13 Merangin. Dari melihat judulnya saja, ini merupakan salah satu daripada budaya positif. Budaya positif berarti mengandung hal-hal yang baik. Jadi mudah-mudahan penerapan bisa kita lakukan di SMP 13 Merangin. Mari kita sama-sama mendengar, menyimak, dan bertanya dan berdiskusi bagaimana penerapan yang budaya positif yang ada di SMP 13 Merangin ini. Mudah-mudahan juga bisa berpengaruh dari tenaga pendidik, guru beserta dengan siswa. Ya, harapan kita sebagai penggerak memajukan sekolah. Kalau budaya positif yang sudah kita lakukan, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Harapan saya, semoga Bapak Ibu bisa melakukan hal itu, apa yang dipaparkan oleh calon guru penggerak kita.
sama-sama kita kolaborasi untuk membudayakan hal yang positif yang ada di SMP 3 Asmara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dan juga arahan Bapak Kepala Sekolah kepada kita semua. Mudah-mudahan acara kita bisa berjalan lancar. Selanjutnya untuk acara ini berikut ini akan dipandu oleh Ibu Rini untuk apa yang pertama nanti akan disampaikan 3 materi oleh Ibu Rini. Mohon kerjasama dengan Bapak Ibu semua. Silakan Bu. Baik, terima kasih untuk Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk dengan penerapan diseminasi budaya positif di sini supaya Bapak dan Ibu guru tidak terlalu tegang, kita bisa rileks dan santai. Kita melakukan ice breaking dulu ya Bapak Ibu guru supaya tidak terlalu kaku, merelaxkan pikiran dan badan kita. Dipersilakan untuk Bapak dan Ibu guru silakan berdiri. Kita ikuti yang ada di layar monitor ya. Boleh di depan juga boleh ya. Iya Pak, terima kasih. Kasih makan kalau nanti ya. Kewer-kewer ya Bu Ri. Sudah belajar pakai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.
Baik Bapak Ibu Guru, silakan duduk di tempatnya kembali. Kita sudah merilekkan pikiran, tenaga dan sebagainya. Kita lanjut ke penerapan dan diseminasi budaya positif. Di sini kita dari calon guru penggerak angkatan 11. Saya Sri Astuti SPD dan rekan saya Ibu Wahyu Retno WSTD ya. Baik, di sini ada perubahan paradigma belajar. Di situ ada penjelasannya ya. Filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu ibarat seorang petani yang menyemai bibit jagung, kemudian hanya menyiapkan lahan, merawat, menyiram, dan memupuk agar jagung tumbuh secara maksimal. Seorang guru diibaratkan seorang petani, mengandung makna seorang guru mengusahakan kelas atau sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi agar karakter murid tumbuh dengan baik sesuai kodratnya. Maksudnya, di situ kalau kita menjadi guru, berarti kita tidak menuntut. Sekarang ya Bapak Ibu guru hebat, sekarang kita menuntun ya. Jadi kita yang menuntun murid kita. Bukan kalau dulu kita biasanya menuntut nilai harus pas KKM, tidak pas berarti anak tidak naik kelas. Sekarang tidak bisa seperti itu Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya, disiplin positif. Ada beberapa poin dari disiplin positif. Yang pertama, disiplin muncul dari motivasi internal yang kuat. Berarti ini adalah mulai dari diri kita, diri sendiri. Selanjutnya, menggali potensi diri menuju sebuah tujuan yang bermakna. Setelah kita ada niat kuat di hati kita, tujuan apa yang akan kita capai. Selanjutnya, nilai kebajikan universal. Kita misalkan penerapan P5. Di sekolah kita sudah menerapkan P5 ya Bapak dan Ibu guru hebat. Nah, di sini ada contohnya, kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti di sekolah kita sudah menerapkan beriman dan bertakwa. Seperti yang kita lakukan di hari Jumat ya. Selanjutnya, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Mengontrol diri ibaratnya di sini kita seorang guru tidak ada lagi yang namanya menghukum ya Bapak Ibu guru, tidak ada lagi menghardik, mencaci. Jadi kita seorang guru bertanya dulu. Kalau contohnya apabila anak itu datang terlambat, jangan langsung memberi hukuman ya Bapak Ibu guru. Kita bertanya dulu, kenapa terlambat, apa masalahnya. Kalau di zaman penjajahan, mungkin kita terlambat langsung ada hukuman ya Bapak Ibu guru. Tapi untuk zaman sekarang, di zaman kurikulum merdeka ini, anak-anak tidak ada lagi hukuman seperti itu. Lanjut, ada teori motivasi manusia. Ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Ya, di situ ada buku Returning School Discipline. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya di sini adalah menghindari ketidaknyamanan, kita menjauhi anak-anak dari hukuman. Karena dengan menghukum anak itu memang dilarang. Selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya kalau di sekolah kita itu sudah ada sekarang kayak rankingan, terus
dikasih hadiah ya Bapak Ibu guru. Itu juga tidak boleh. Karena dengan seperti itu anak-anak kita belajarnya hanya akan mendapatkan imbalan. Jadi tidak ada lagi untuk hadiah. Terus yang ketiga ini, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, ini yang harus kita terapkan di sekolah. Ada nilai-nilai yang ingin kita saling menghargai. Berarti bukan sesama guru saja, dengan murid begitu juga ya Bapak Ibu guru, saling menghargai. Nah, tadi sudah saya kasih tahu juga bahwa kita ini menuntun, tidak menuntut ya. Lanjut. Simpulan teori motivasi. Berdasarkan 3 alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberikan imbalan bisa disebut motivasi eksternal, dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Itu betul sekali ya. Apabila kita sering memberikan hadiah, anak-anak yang mendapatkan ranking 1, itu anak-anak yang lain akan memotivasi dirinya untuk ingin belajar karena ingin mendapatkan ranking 1 dan mendapatkan hadiah. Karena hadiah itu tidak boleh lagi. Itu kalau di sekolah kita, mungkin kalau sekolah dulu itu udah budaya ya. Terus barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh, tapi kepatuhan itu hanya sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Anak-anak yang kita hukum, kita berikan hukuman dengan kita marahi, kita caci, itu anak-anak akan tersimpan di memorinya, itu akan mengakibatkan anak itu dendam. Itu yang harus kita jauhi Bapak Ibu guru. Jadi untuk sekarang, karena pembelajaran kita ini berpusat pada murid, nah motivasi yang harus kita berikan ke siswa di sekolah kita itu adalah banyaknya kita menuntun, bukan menuntut ya Bapak Ibu guru. Baik Bapak Ibu guru. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan ya kepada Bapak dan Ibu guru tentang disiplin positif. Bagaimana cara kita Bapak Ibu guru menerapkan disiplin itu di sekolah kita ya Bapak Ibu guru? Dengan cara bagaimana? Nah, contohnya ya saya berikan berpakaian rapi sesuai dengan peraturan di sekolah ya. Terus datang tepat waktu. Ya Bapak Ibu, ini itu contohnya. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu guru yang lain punya pendapat, silakan. Ya, ini tidak ada salah benarnya Bapak Ibu guru. Ini adalah pendapat dari Bapak Ibu guru bagaimana cara kita membuat disiplin positif di sekolah. Silakan Bapak dan Ibu guru. Nanti kalau sudah Bapak Ibu guru tulis, ini pendapat Bapak Ibu guru ya, tidak ada benar dan tidak ada salah. Nanti kita akan menempelkan di sebelah kiri saya atau sebelah kanan Bapak dan Ibu guru. Silakan diberikan jawaban dari Bapak Ibu guru. Bagaimana kita mendisiplinkan, bagaimana cara kita mendisiplinkan positif yang ada di sekolah ini. Tadi contohnya ya budaya positif. Contohnya tadi berpakaian sesuai dengan peraturan di sekolah. Ya. Terus berpakaian, lanjut datang tepat waktu. Nah, maksudnya kita dari jam berapa? Mungkin atau kita masuk jam 8 atau kita masuk jam 7.30 itu tergantung. Nah, siapa tahu Bapak dan Ibu guru yang lain ada pendapat yang lain. Itu kan contoh dari saya ya Bapak dan Ibu guru. Kalau sudah, silakan masing-masing Bapak dan Ibu guru menempelkan di sebelah dekat bornya. Terima kasih. Sudah Bapak dan Ibu guru? Dipakai rapi. Sudah? Sudah Pak Gitu? Ya, terus apa ya?
silakan menempelkan di sebelah kiri saya atau sebelah kanan dan Bapak Guru. Nanti minta tolong Bapak Ibu salah satu membacakan dari naskah atau salah itu yang tidak baca. Senang bisa membacakan salah satu atau salah dua. Kalau mendengarkan. Oke, Bapak dan Ibu, sudah dikumpul semua. Adakah yang berkenan membacakan Bapak dan Ibu guru? Silakan. Iya, Ibu Nani, silakan membacakan. Silakan membacakan jawaban. Itu kan tidak ada nama ya, tinggal dibacakan saja Bu Nani. Salah satu, salah semua, tidak ada yang salah. Disiplin positif yang pertama, datang tepat waktu dan melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian disiplin datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian mulai datang 7.15 Itu yang datang bacanya sekolah harus tepat Inggrisnya. waktu, membuat aturan sekolah. Buat aturan sekolah. Ini maksudnya apa? Mungkin sesuai aturan sekolah Bu. Sesuai aturan sekolah. Oke. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Pakai minyak rambut untuk laki-laki. Ini. Pakaian rapi dimasukkan ke dalam. Masukkan ke dalam apa ini ya? Kemudian Maksudnya pakaiannya dimasukkan ke dalam. membuat tata tertib agar anak-anak mematuhi peraturan yang dibuat sekolah. Kemudian anak-anak saya tekan dengan suara yang tegas. Contohnya itu siapa yang buat ya? Jadi pertanyaan ini maksudnya apa ini? Anak-anak saya tekan, ditekan apanya? Ini balik penjajahan. Hadir tepat waktu. Iya. Nah, kemudian yang terakhir, datang tepat waktu, melaksanakan jam mengajar tepat waktu. Ini untuk siswa atau guru? Nah, ya, keduanya. Atau masuk kelas tepat waktu. Oke, terima kasih Ibu Nani. Beri tepuk tangan untuk Ibu Nani. Baik, yang dibacakan Ibu Nani tadi ada beberapa jawaban yang sama. Semuanya itu benar, ya Bapak Ibu, benar. Cuman tadi bukan salah sih, hanya penekanan perkataan saja, bukan menekan mungkin itu ya Bapak dan Ibu. Mungkin menyampaikan ya, hanya kata-kata saja itu tadi menekankan atau memberikan pengarahan. Baik Bapak dan Ibu guru, terima kasih telah berpartisipasi. Selanjutnya siapa tahu ada Bapak dan Ibu guru yang mau bertanya tentang motivasi siswa tadi. Silakan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak perlu menyebutkan nama ya. Nama saya Nur Rohimah, SPD. Saya sebagai guru PKN, calon guru penggerak. Ya, calon insya Allah calon guru penggerak. Amin. Ya, saya mau bertanya Bu. Di sini pertanyaan saya, maaf, paradigma baru apa yang harus kita terapkan untuk di sekolah? Cuma segitu pertanyaan saya. Mudah-mudahan bisa dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Nur atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab, apakah ada Bapak Ibu guru yang berkenan menjawab pertanyaan dari Ibu Nur Rohimah tadi? Oh, Pak Sondang.
Silakan Pak Sondang. Diulangi. Ya, tolong Bu Retno kasih mic-nya ke Pak Sondang. Tadi Pak Sondang menuju. Pertanyaannya, paradigma baru apa yang harus dilakukan untuk di sekolah atau yang harus dilaksanakan di sekolah? Ya, penerapannya di sekolah, Bapak. Penerapan paradigma baru. Belajar itu menyenangkan. Iya, beri tepuk tangan untuk Pak Sondang. Belajar yang menyenangkan ya. Nah, ada lagi Bapak dan Ibu guru sebelum saya memberikan jawaban juga. Baik, dari pertanyaan Ibu Nung tadi ya, paradigma baru apa yang harus kita lakukan di sekolah. Nah, paradigma baru ini menekankan perkembangan keterampilan pada abad 21 seperti keterampilan sekarang ini berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikasi, dan pemecahan masalah. Nah, jawaban dari Pak Sondang tadi betul. Ya, bagus itu. Karena belajar itu harus menyenangkan Bapak dan Ibu guru. Kalau kita menyenangkan, jadi kita adalah guru yang ditunggu-tunggu, bukan guru yang dicueki atau dihindari. Nah, mungkin harapan murid, kenapa ya Pak Sondang hari ini tidak hadir? Padahal belajar Pak Sondang itu asik. Nah, itu ya Bapak Ibu guru. Nah, zaman sekarang zamannya sudah memang udah teknologi, jadi pembelajaran memang harus betul-betul kritis. Kritis itu bukan berarti yang menyusahkan ya Bapak Ibu guru, tapi intinya yang menyenangkan, yang betul-betul pembelajaran itu disenangi anak, bukan disenangi kita. Nah, Bapak dan Ibu guru, baik, kita lanjuti dengan poin yang keempat, kelima, dan keenam yang akan disampaikan oleh Ibu Retno. Kepada Ibu Retno kami persilakan. Terima kasih Bu Riri. Terima kasih Bapak Ibu masih semangat sampai di detik ini. Masih semangat tuh, ayo tepuk tangan dulu yuk. Tepuk tangan dulu. Sebelum saya mulai, nanti saya akan menyampaikan beberapa poin. Mudah-mudahan tidak bosan. Tapi sebelumnya ini mungkin bukan ice breaking ya. Saya ingin Bapak Ibu guru sedikit rileks saja. Mohon ini kita akan belajar atau membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Mohon diperhatikan untuk di layar. Bapak Ibu, kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Nah, bisa dilihat di layar. Ada yang bersedia atau berkenan membacakan kebutuhan dasar manusia yang pertama? Pak Asro. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, survival atau bertahan diri, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, dan tempat tinggal serta lain-lain. Terima kasih kepada Bapak Kasro. Jadi yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Jadi di sini ada, kalau di PS itu ada kebutuhan primer ya, sandang, pangan, dan papan. Apakah cukup dengan seperti itu Bapak Ibu? Tidak. Jadi masih ada beberapa kebutuhan lagi di sini yang sudah saya buat di situ sesuai dengan penelitian. Itu ada 4 lagi setelah kebutuhan primer. Itu ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Sudah dapatkah Bapak Ibu guru? Sudah. Sudah? Ada yang belum? Mau nambah lagi mungkin. Jadi kebutuhan cinta dan kasih sayang itu berkaitan atau berkenaan dengan penerimaan. Seandainya saja misalnya di dalam ruangan ini kalau Bapak Ibu tidak dicintai dan disayangi rekan kerja, otomatis kita nggak akan berada di tempat ini dengan nyaman. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Jadi perlu nggak cinta dan kasih sayang? Perlu. Perlu. Jadi itu termasuk kebutuhan dasar manusia.
Yang kedua. Yang selanjutnya kebutuhan penguasaan atau pengakuan dan kemampuan. Butuh nggak ini Bapak Ibu? Itu banget. Ada yang bisa memberikan contoh saja, bukan pengertiannya, contoh dari kebutuhan penguasaan. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, kemampuan apa? Misalnya kita memiliki apa, kita pengen menguasai apa. Nah, itu termasuk penguasaan. Ada yang bisa? Bukan ada yang bisa. Ada yang mau? Oh, Bu Pina. Boleh lah, Bu Pina. Ya, Bu Pina. Terima kasih ya. Mungkin kebutuhan penguasaan yang saya pahami ini seperti kalau saya lebih ke penguasaan di bidang linguistik ya, berceramah ya, kemampuan saya berbicara di depan orang dengan tidak perlu harus melihat teks, tapi dengan spontan bisa mengeluarkan kata-kata, tapi bisa dipahami dengan pendengar gitu. Mungkin seperti itu pengakuan penguasaan gitu. Ya, terima kasih. Untuk apa yang disampaikan Bu Nung itu betul sekali. Tentang apa yang kita inginkan itu termasuk poin dari penguasaan. Misalnya kita ingin di kelas 9A misalnya, anak-anak itu bisa tenang belajar dengan kita. Itu otomatis sebenarnya dalam diri kita itu pengen kita menguasai atas mereka walaupun penyampaiannya tidak secara langsung. Jadi itu contohnya. Ada yang mau menyampaikan lagi tentang penguasaan? Pak Sondra, iya. Saya menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Nung. Sebagai guru, satu yang ingin saya kuasai yaitu ilmu menguasai kelas ketika dalam proses pembelajaran. Pengertiannya, kita bisa mengajak anak-anak untuk tertarik belajar dengan kita. Terima kasih. Ya, kasih apa dulu untuk Pak Sonar dan Bu Rohima yang sudah menyampaikan apa yang pembahasan kita pada kali ini, kebutuhan penguasaan. Benar sekali ya bahwa kebutuhan penguasaan itu pasti itu secara otomatis ada dalam diri kita. Bagaimana caranya kita mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Nah, itu termasuk dalam salah satu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Pernah Bapak Ibu berpikir ingin bebas dari segala hal yang menekan? Pasti ya. Nah, Sering. Apa itu? contohnya ada, coba yang lain. Bu Yum. Apa tadi pertanyaannya? Bukan pertanyaan ya, bagaimana menurut Ibu kebebasan itu yang seperti apa yang Ibu inginkan? Bebas mengekspresikan apa yang ada di dirinya. Ya, bagus sekali, bebas mengekspresikan apa yang ada di dalam diri. Pernahkah Bapak Ibu ingin libur? Pernah. Nah, apakah itu suatu kebebasan? Bebas. Jadi sebenarnya hal-hal itu yang mendasar ada dalam diri kita. Ketika kita di rumah bekerja, pasti kita membutuhkan satu hari saja untuk relax. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Ya, kita semuanya sama. Kemudian selanjutnya tentang kebutuhan dan kesenangan. Apa itu? Apakah dibutuhkan oleh manusia kebutuhan kesenangan? Butuh nggak Bapak Ibu senang? Betul. Kalau ibu-ibu ingin senang, biasanya dengan hal apa yang akan dilakukan? Oke, Bu Rina ini mau menjawab nih. Apa shopping, apa belanja, apa jalan-jalan, kebutuhan kesenangan. Untuk anak ya? Untuk diri sendiri. Iya. Mungkin kalau uangnya sudah cukup, pengen jalan-jalan, pengen healing karena perlu hiburan, perlu pikiran yang fresh. Betul sekali. Jadi jalan-jalan healing, ya itu kata Bu Rina, mungkin mewakili sebagian dari ibu-ibu, bapak-bapak juga seperti itu ya. Ya Pak Surah? Pak Surah, Pak Widi? Iya, bagian dari itu. Ini yang kita sampaikan tadi, kebutuhan kita sebagai guru. 5 kebutuhan dasar sebagai manusia, tapi yang disampaikan tadi sebagai kita sebagai orang dewasa atau guru. Apakah siswa juga memiliki 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu? Iya. Punya. Jadi sama sebagai manusia kita juga siswa juga mempunyai 5 kebutuhan dasar. Untuk itu nanti di dalam poin ini akan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan berkenaan dengan
apakah itu? Jadi menurut Diana dosen 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Kenapa? Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Ini ada beberapa poin penting sekali tentang kebutuhan siswa ya, kebutuhan murid. Jadi berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Riri, tadi ada beberapa alasan manusia itu diterima atau tidak. Kemudian siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin lebih kuat secara karakter. Jadi yang disampaikan Bu Riri tadi sangat berkaitan dengan yang ada di sini. Yang disampaikan Bu Riri tadi, misalnya siswa diberi hukuman, apakah mereka patuh? Ketika mereka diberikan reward atau hadiah, ketika mereka mendapatkan prestasi yang bagus, apakah mereka akan lebih patuh? Tapi tidak selalu dalam jangka panjang. Biasanya jangka pendek. Selama mereka diperhatikan, selama mereka bisa memperhatikan itu sama orang-orang, mereka akan melakukan hal baik yang kita ingin. Tapi selepas itu belum tentu. Jadi itu tentang posisi kontrol restitusi. Nah, di sini melalui serangkaian riset dan penelitian, ini risetnya bukan saya ya Bapak Ibu ya, ini ada dari Dr. William Glaser dan dosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol kita. Ini penting sekali untuk kita sebagai guru ya. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa membaca sambil diterapkan di diri kita. Yang pertama ada penghukum. Posisi kontrol guru yang pertama penghukum. Kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu teman ya, bukan teman itu maaf itu tipe. Yang keempat itu ada pemantau. Yang kelima ada manajer. Jadi mohon selanjutnya. Nah ini sebagai penghukum. Nanti saya ingin tahu kita itu sebagai guru sudah menjadi posisi kontrol yang keberapa. Sebagai penghukum, Bapak Ibu guru bisa melihat di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu kata-kata, membentak itu juga namanya menghukum, menghardik itu juga menghukum. Kemudian ini ada contoh guru-guru yang melakukan posisi penghukum akan berkata, ini salah satu contoh. Patuhi aturan saya atau awas atau kalau tidak, nah itu sudah termasuk penghukum untuk posisi kontrol. Itu yang pertama. Kemudian guru seperti itu senantiasa percaya bahwa salah satu cara pembelajaran bisa berhasil dengan cara yang dia inginkan, dengan menghukum. Misalnya lari 10 kali lapangan, termasuk suatu hukuman ketika pelajaran IPS misalnya. Tapi ketika itu pelajaran olahraga itu beda, itu kesepakatan. Itu akan berbeda ya, jatuhnya akan beda. Misalnya anak itu terlambat ke lapangan sekolah itu untuk olahraga itu bisa suruh lari 2 kali kesepakatan. Tapi ketika belajar IPS misalnya dengan saya, kenapa kamu terlambat? Kamu keluar lari 10 lapangan atau tidak mengerjakan PR? Lari 10 kali putaran seperti itu sudah menghukum. Berikutnya pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Ini ibu biasanya akan seperti itu. Bagaimana caranya misalnya? Contohnya kata-kata yang membuat anak merasa bersalah dengan kita. Pernah nggak kira-kira Bapak Ibu guru seperti ini? Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu tidak marah seperti tidak marah, suaranya lembut sekali. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Anak kan jadi rasanya gimana pun ya, berarti ini aku yang salah. Nah nanti boleh atau enggaknya itu tergantung dari kita, pengalaman kita. Selanjutnya di sini posisi murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Jadi itu seperti mengurangi kepercayaan diri pada murid. Karena dia merasa bersalah dengan yang dia lakukan. Rasa bersalah itu karena tekanan kata-kata kita walaupun tersebut ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya sebagai teman. Ya,
dekat boleh sama murid, tapi kita tetap ada batasan. Kita seorang guru itu pasti ada batasannya, bukan kita terus benar-benar yang kita tanpa batasan. Jadi ini ada beberapa contohnya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, ya ini tergantung pemahaman murid dan kita yang sendiri. Salah satu contoh atau beberapa contoh kalimat ini sudah ada. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah ini kan sudah kayak kalimat bestian ya, di Bapak atau demi Ibu. Atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti dibantu. Itu posisi kontrol teman. Kemudian yang selanjutnya posisi kontrol pemantau. Ini pengertiannya, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasar pada peraturan. Jadi ini yang dilihat itu teorinya, peraturannya jadi harus kayak gini. Contoh kalimatnya, apa yang telah kamu lakukan? Jadi posisi kalimatnya itu disampaikan itu secara data atau fact. Itu sebagai pemantau. Saya mohon Bapak Ibu, kalau kita introspeksi sejenak dari poin 1 sampai 4 tadi, kira-kira Bapak Ibu pernah menjadi yang mana? Pernah menjadi penghukum? Pernah. Pernah nggak? Pernah. Saya sendiri sebelum mengetahui ini saya pernah. Pernah menjadi yang Pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah kalau saya sebagai ibu ini sering. Ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak sendiri. yang selanjutnya sebagai teman. Nah kira-kira Bapak Ibu yang mana atau sebagai pemantau? Pernahkah Bapak Ibu melakukan hal tersebut? Kemudian yang terakhir ada manajer. Nah posisi manajer ini adalah posisi paling ideal karena akan memberikan keyakinan kepada siswa tersebut agar dia nyaman ketika mengakui kesalahan yang dia lakukan. Jadi tidak langsung menjudge atau menghakimi secara langsung ketika anak berbuat salah dan tidak langsung memberikan teman-teman fisik, tidak menghabis. Nah itu sebagai manajer ini contohnya. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi siswa itu kalau melakukan kesalahan kita tanyakan dulu. Misalnya terlambat nih, biasanya kita langsung marah ya. Dari mana? Kenapa? Kok bisa? Itu kalimat-kalimat yang sering muncul ketika siswa terlambat. Jadi tanyakan dulu baik-baik, kenapa kok bisa terlambat ini? Duduk dulu, suruh duduk dulu. Sama dengan kita kalau sampai di rumah ditanyain macam-macam sama orang di rumah, gimana rasanya? Asal mungkin atau gimana? Seperti itu juga anak ya, karena tadi anak juga mempunyai 5 kebutuhan sebagai manusia, itu sama dengan kita. Jadi kita perlakukan mereka seperti apa yang kita lakukan untuk diri sendiri. Nyaman nggak ketika kita diperlakukan seperti itu? Nah Bapak Ibu, dari 1 sampai 5 lebih banyak yang mana ketika menjadi posisi kontrol ini kepada siswa yang bersalah? Ada yang mau menyampaikan? Ya, Ibu Nopi sepertinya. Kira-kira Bu Nopi pernah nggak menghukum anak atau tidak pernah menghukum anak tapi membuat rasa bersalah atau hanya nah itu sesuai dengan peraturan nggak? Pernah nggak kira-kira Bu Nopi? Pernah memberitahukannya dengan cara lembut. Kenapa sih nak baju kamu dikeluar gitu? Boleh nggak ke WC sebentar masukkan bajunya kembali? Iya. Jadi itu yang dilakukan Bu Nopi itu sudah sebagai posisi kontrol yang kelima atau posisi ideal sebagai manajer. Jadi sudah bagus sekali ya. Terima kasih dengan itu sudah termasuk penerapan budaya positif. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga saya rasa semuanya seperti itu. Jadi selain mungkin penghukum pernah, kemudian sebagai teman juga pernah, mungkin kelima-limanya pernah kita coba, cuman kita tidak tahu apakah posisi kontrol yang kita lakukan itu salah atau benar.
tidak ada yang 1 jam salah atau benar minimal. di sini ya Bapak Ibu. Hanya saja di sini idealnya kita untuk memberitahu siswa apa yang mereka lakukan itu salah, kita ajak berdiskusi, tanyakan solusi apa yang membuat dia bisa memperbaiki hal itu. Selanjutnya, nah keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas kira-kira sama apa beda? Beda. Jadi kalau kesepakatan kelas itu di sini Bapak Ibu hampir rata-rata sebagai wali kelas ya. Jadi kalau kesepakatan kelas itu hal yang disepakati antara ya di kelas, murid juga dengan ada guru hanya sebagai pemangku siswa apa yang mereka sepakati, kita lihat poin-poinnya itu kesepakatan. Kemudian kalau dengan keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak. Dimana setelah mereka mempunyai kesepakatan kelas ditempel, jadi nanti lihat lagi apakah bisa nggak dianggap sebagai keyakinan. Kalau keyakinan itu lebih kepada kesadaran mereka. Jadi misalnya mereka sudah sepakat ada beberapa poin kesepakatan. Nanti lama-lama hal-hal yang mereka biasakan untuk dilakukan di sekolah, di kelas, itu akan menjadi keyakinan untuk mereka sendiri berbuat lebih baik. Selanjutnya, nah prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mungkin untuk guru juga bisa dilakukan keyakinan sekolah. Sebelum kita menyuruh siswa, harusnya kita sudah melakukan terlebih dahulu hal-hal baik. Jadi itu ada prosedurnya. Untuk keyakinan kelas, mempersilakan murid-murid untuk bercurah pendapat. Apa saja menurut mereka yang baik yang harus mereka lakukan, hal-hal baik, hal-hal positif apa yang harus mereka lakukan. Jadi mereka akan menuliskannya. Ada contoh-contohnya. Nah ini sebatas contoh yang mungkin kurang begitu jelas. Ini contoh keyakinan sekolah. Misalnya kita meyakini beberapa hal penting. Ada disiplin, religius, peduli lingkungan, toleransi. Di situ kalau disiplin itu seperti apa? Nanti ada poin-poinnya. Itu keyakinan kelas ya. Setelah kesepakatan dibuatlah keyakinan kelas. Ini salah satu contoh yang saya ambil di kelas 7D. Ada kesepakatan dan ada keyakinan kelas. Kelas 7D sudah membuat keyakinan kelas, kebersihan kelas, tanggung jawab bersama. Jadi itu sebagai suatu kebiasaan, diyakini secara sadar. Ya, kemudian saling menghargai. Hadir di kelas tepat waktu, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ini kelas 7D, mudah-mudahan kelas lain juga sudah membuat keyakinan kelas. Terima kasih. Nah ini salah satu contoh ketika mereka berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas. Boleh setelah mereka mendiskusikan, kemudian mereka akan menempel, baru nanti kita akan membantu mereka untuk menyimpulkan keyakinan kelas apa saja yang akan mereka buat. Untuk keyakinan kelas, tadi kan siswa, saya minta tolong Bapak Ibu berkenan untuk membuat keyakinan sekolah. Berarti untuk kita, bukan untuk murid ya. Untuk kita, misalnya toleransi, karena kita di sini kan beragam ya, dari suku dan agama yang berbeda. Saya mohon Bapak Ibu bisa menuliskan keyakinan sekolah. Ini bukan untuk murid tapi untuk kita sendiri. Nanti kita bersama-sama akan melaksanakan atau menerapkan budaya positif. Keyakinan sekolah berarti antar kita. Di sekolah itu kita harus gimana? Misalnya toleransi. Isi toleransi itu apa sih? Menghargai orang lain, terus berbicara sopan, itu kan sebagian dari itu. Atau misalnya datang tepat waktu, sama aja kita dengan siswa. Kalau kita minta anak datang tepat waktu, guru juga seperti itu. Ya, mungkin hal positif apa saja yang bisa menjadi keyakinan. Boleh apa saja yang menurut Bapak Ibu bisa diyakini kemudian menjadi perubahan positif untuk kita bersama. Kalau sudah boleh ditempelkan, mungkin ada yang bisa dijadikan sebagai keyakinan sekolah. Silakan kalau yang sudah Bapak dan Ibu guru. Satu saja. Satu nggak apa-apa. Boleh seperti itu, cuman mungkin akan jabarkan lagi nggak apa-apa. Itu ada beberapa poin contoh dari disiplin. Misalnya dalam waktu mengerjakan tugas
tugas kita, melaksanakan tugas kita. Peduli lingkungan juga termasuk keyakinan sekolah. Misalnya kita sering nyuruh anak buang sampah pada tempatnya, kita juga seperti itu. Iya, silakan ditempel di sini, Bu. Nanti yang keyakinan sekolah akan saya simpan ya. Nanti saya akan sampaikan mungkin pas kegiatan rombel atau apa. Nanti kita simpulkan kira-kira keyakinan sekolah ini bisa tidak kita terapkan. Ini kalau bisa kita budayakan hal-hal positif, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Pak Sondang, silakan, kayaknya banyak sekali yang akan dituliskan. Saya yakin Pak Sondang membawa banyak perubahan untuk sekolah kita. Begitu juga dengan Pak Mito. Itu dari tadi kayaknya mereka sudah sampai ke bawah. Banyak ini. Gak usah tegang Bapak, ini acara Kaki aku. Kaki siapa? coba langsung dibacakan juga boleh Pak. Ya, siapa yang mau membacakan kita suruh aja nanti minta tolong sama Pak Mito ya. Nah, Pak Mito sekalian menempel dan membaca. Yang ada di sini mudah-mudahan saya doakan besok kalian menjadi calon guru penggerak dan guru bersertifikasi. Amin. Amin. Ayo Bu Pina lah, Bu Pina. Baca-baca Bu Pina. Silakan tolong membacakan kenyataan Mas Sondang, sudah Mas Sondang, ayo. sudah 3 lembar Mas Sondang di sini. Ayo, Mbak Pina nggak apa-apa. Ayo. Enggak apa-apa, bacain aja dulu. Nanti Pak Sondang khusus ya. Khusus terakhir. Tambah dikit kan. Udah dipakai semua, Bu. Nah, 3 lembar ya Pak Sondang. Terima kasih sekali calon guru. Baik Mbak, keyakinan sekolah yang pertama. Yang pertama, menghargai kawan sejawat. Yang kedua, menghargai sesama teman. Yang ketiga, menghargai perbedaan yang ada di sekolah. Saling menghargai sesama serta bertoleransi terhadap sesama. Yang selanjutnya, selalu datang tepat waktu, berikan contoh kepada siswa, berpakaian yang selalu rapi dan sopan, beradab dalam segala hal di sekolah, saling menghormati dan menyayangi, bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban. Oke, terima kasih Bu Pina. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Sudah banyak sekali hal positif yang akan dibagikan ke depannya atau bisa kita terapkan secara langsung ya Bapak Ibu. Besok kita simpulkan keyakinan sekolah apa saja. Jadi selanjutnya kita akan memasuki segitiga restitusi. Apakah itu segitiga restitusi? Bapak Ibu, ini kalau kita mempunyai problem atau masalah dengan anak murid, bukan hanya dengan anak murid, mungkin dengan anak kita juga. Bapak Ibu silakan perhatikan dulu. Di sini ada segitiga restitusi. Apakah itu segitiga restitusi? Di sini segitiga restitusi itu jika seseorang melakukan kesalahan, sebaiknya, tadi kan sudah ada 5 kasus kontrol dulu ya. Jadi ini ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini ada beberapa penjelasan. Ini segitiga restitusi yang mudah-mudahan bisa kita pahami bersama, mudah-mudahan bisa kita terapkan di dalam tempat kita bekerja, di rumah, atau dimanapun kita berada. Jadi kalau misalnya seseorang membuat kesalahan, jangan langsung dihakimi ya Bapak Ibu. Ini yang pertama, tahap-tahap segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi ketika anak melakukan salah, misalnya anak tersebut tidak menggunakan seragam sesuai ketentuan,
Biasanya kita akan langsung marah ya, kenapa kok kami tidak pakai seragam? Kenapa nggak sama dengan yang lain? Nah, harusnya kita sebagai guru di sini, kalau kita mau memakai atau menerapkan posisi sebagai manajer, kita suruh anak itu dulu, suruh menceritakan ada apa, masalahnya bagaimana, kok bisa seperti itu, kok bisa menggunakan seragam yang berbeda. Jadi berikan penguatan kepada dirinya sendiri, jangan sampai takut dia menyampaikan hal-hal yang menurut dia sebagai tekanan. Nah, itu salah satu contoh menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kepada siswa sambil duduk, jangan langsung tegak, kita langsung tunjuk-tunjuk seperti ini ya. Jadi kalau mereka sudah duduk, ditanyakan, kira-kira yang sudah dilakukan itu salah atau benar, atau sesuai nggak dengan keyakinan kamu di sekolah atau keyakinan kelas kamu. Jadi itu kita tanyakan juga di situ, hal apa yang membuat kamu merasa bahwa yang kamu lakukan itu tidak benar. Nanti kalau dia menjawab, misalnya tentang seragam ya Bapak Ibu, saya Bu menggunakan seragam yang berbeda. Alasannya mungkin sedang dicuci. Kenapa kok bisa dicuci? Ibu saya mungkin nggak tahu bahwa seragam masih saya pakai. Itu adalah salah satu validasi tindakan yang salah. Jadi anak itu menceritakan dulu. Kemudian yang ketiga atau terakhir menanyakan keyakinan. Jadi ditanyakan dulu kepada siswa, kira-kira solusinya bagaimana? Setelah dia menggunakan seragam yang tidak sama dengan yang lain, dia memberikan alasan, kemudian dia mengakui bahwa itu salah, kita tanyakan lagi. Jadi ada nggak solusinya? Apa yang harus kamu lakukan? Sesuai nggak dengan keyakinan kelas kamu? Jadi jangan langsung ya Bapak Ibu menunjuk. Jadi yang kita tunjuk itu kan dari satu karakter mereka yang ke kita. Jadi sebelum itu sebaiknya kita tanyakan ke siswa, kita ajak dulu. Bukan berarti kita sebagai teman ya, tapi benar-benar kita laksanakan atau menerapkan sebagai manajer. Jadi kita lakukan segitiga restitusi itu agar anak tidak merasa minder dengan hal-hal yang sudah kita lakukan. Karena anak tersebut memiliki 5 kebutuhan sebagai manusia sama dengan kita. Jadi kita tanyakan dulu hal-hal yang menurut mereka itu menjadi alasan mereka berbuat salah. Nah, ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Kenapa? Satu kelas ini mereka menggunakan seragam putih biru. Ini satu kelas ya. Kemudian salah satu ini kenapa menggunakan baju olahraga? Jadi dia masuk kelas beda sendiri. Waktu saya mengajar di kelas seperti itu, kemudian dia sama kawannya kan ditanyakan kenapa tidak ganti baju, kenapa ini. Kemudian anak tersebut kan tidak bisa menjelaskan kalau pertanyaannya terlalu banyak. Akhirnya dipanggil, ini untuk penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Dipanggil, ditanyakan ada apa. Ternyata setelah ditanyakan dia menjelaskan bahwa dia mengikuti gerak jalan, tidak dia mengikuti latihan DJI. Terus kenapa nggak ganti baju? Ternyata latihan dari pagi. Jadi dia sudah sama pelatihnya diizinkan tidak berganti baju karena dia berlatih seharian. Jadi kita tanyakan dulu masalahnya. Untuk kedepannya solusinya kira-kira apa? Saya tanyakan seperti itu. Kemudian dia memberikan jawaban bahwa akan membawa baju sesuai dengan yang hari itu harus dipakai, misalnya seragam biru putih. Jadi ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Jadi tidak menghardi di depan kawan-kawannya. Kita pisahkan dulu, kita tanyakan solusinya apa, bagaimana, memperbaikinya bagaimana. Jadi tidak langsung di depan orang-orang banyak ya Bapak Ibu. Kita pun kalau kita secara verbal sekalipun bukan dipukul atau apa, kalau secara omongan aja depan orang kita juga bisa sakit, apalagi siswa yang masih belum kuat mentalnya. Demikian Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, kira-kira ada yang mau ditanyakan, kita sharing bersama. Kira-kira mungkin Bapak Ibu mempunyai beberapa permasalahan dengan siswa. Kita akan sharing di sini, kira-kira gimana yang solusinya. Ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan tentang keyakinan kelas boleh, keyakinan sekolah, atau segitiga restitusi, bagaimana penerapannya, atau posisi kontrol guru. Ada yang mau ditanyakan?
permasalahan pribadi ya dengan anak-anak. Jangan usah pakai ini. Saya sebagai wali kelas ya, yang tadinya wali kelas waktu tahun kemarin dengan tahun sekarang itu berbeda. Biasanya dari tahun ke tahun, udah 2 tahun berturut-turut ada yang sama. Nah sekarang anak yang berbeda. Dan di anak berbeda ini dari kelas 1, kelas 2 itu nggak pernah masuk karena nggak ada jam di kelas itu. Ya, jadi anak itu cuma karena selewat saja. Terus kami sekarang anaknya, saya jadi wali kelas anak yang itu, yang nggak kenal itu, yang awalnya cuma ini. Nah, mungkin anak juga yang beradaptasi, biasanya wali kelasnya siapa, sekarang siapa, gitu kan? Ya ternyata saya mendapatkan sikap dari anak yang ya kadang-kadang kan kita punya keinginan ya, anak tuh pengen seperti ini nih, gitu kan? Ternyata tidak sesuai dengan yang saya inginkan, ya. Kurang patuh, kurang nurut, sama aja ya, kurang patuh, kurang ini, gitu kan? Kayak kalau disuruh atau apa, agak beda raut wajahnya itu, gitu kan? Kalau diperhatikan agak beda raut wajahnya sih. Padahal ya maksudnya saya berusaha untuk lebih peduli lah. Mungkin sifat saya atau cara saya peduli ke anak itu mungkin berbeda dengan wali kelas sebelumnya, mungkin ya itu seperti itu Bu. Ya jadi kadang-kadang saya juga masuk itu kadang-kadang kayak ya udahlah gitu kan, sampai berapa kali berapa kali saya instruksikan, saya kasih ini, tanggapannya kurang memuaskan, gitu kan? Ya ujung-ujungnya yang terserah kalian mau seperti apa atau bagaimana juga. Tapi tetap saya sebagai wali kelas, karena setiap informasi yang ada di sekolah itu lewat wali kelas dulu kan, jadi mau tidak mau suka tidak suka saya juga harus memberitahu ke anak secara langsung, gitu kan? Nah itu seperti itu. Jadi saya tanya harus seperti apa? Apakah tetap harus ini ke anak atau ya udahlah setelah dia mau seperti apa atau gimana gitu? Cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang mau menanggapi dengan permasalahan kawan kita atau rekan kita. Itu hal-hal yang sering kita hadapi ya, ketika kenaikan kelas ganti dengan wali kelas, anak-anak akan seperti itu. Mungkin ada yang bisa menanggapi. Ini lagi-lagi yang masih bertahan juara kita, Bapak Ibu guru yang bisa menanggapi dari pertanyaan Ibu Anung. Iya, Pak Sonda. Kayaknya agak rumit. Nah, saya akan membantu menjawabnya dulu. Bukan menjawab sih, memberikan penerangan sedikit ya. Dari segitiga restitusi, tadi pengalamannya anak itu sudah diberitahu berkali-kali ya, tetap saja tidak mau, tidak nurut. Terus dilanjuti lagi, mungkin karena kita sudah sering memberitahu, jadinya kita cuekin aja lagi ya, terserah mau seperti apa. Sebenarnya ya seperti itu tidak boleh ya Bapak Ibu guru. Nah kita akan memasuki dari yang sudah dipaparkan oleh Ibu Rena itu tadi adalah segitiga restitusi. Nah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah Ibu tadi mungkin udah bertanya kenapa anak ini seperti itu ya. Mungkin di rumah dia kurang perhatian, kurang kasih sayang, atau mungkin dari keluarga yang broken mungkin ya Bapak Ibu guru. Jadi kita harus cari tahu dulu masalah anak ini bukan di sekolah saja, di rumah kita cari tahu, terus juga bertanya kepada teman-temannya. Nah selanjutnya setelah kita mencari tahu, lanjut lagi kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah tadi anak tadi seperti mau melawan ya. Nah kita akan memberikan perkataan yang lembut mungkin. Nah kata-kata kamu tadi tidak boleh seperti itu. Itu tandanya seperti mau melawan sama ibu. Nah lanjut lagi setelah kita memberikan tindakan tadi, terus kita menanyakan keyakinan kelas. Mungkin tadi dia datangnya terlambat ya, atau bolos ya tadi
Nah, kita tanya, kenapa kamu datang terlambat? Setelah dia tahu apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita, karena keyakinan kelas kita itu adalah datang tepat waktu, ya. Nah, datang tepat waktu itu yang seperti apa? Nah, di sekolah kita datang tepat waktu, kita masuk udah mulai belajar di jam 7.30 sampai selesai, ya. Ibaratnya kalau hari sekarang ini sampai jam 13.20 ya Bapak Ibu. Nah, disesuaikan seperti itu. Jadi kalau masih seperti itu Ibu Nung, diulang lagi. Jangan sampai hanya 1 kali atau 2 kali, berulang kali. Karena masalah ini rumit ya Bapak Ibu guru. Rumit. Kenapa rumit? Memang kita harus banyak sabar. Kita yang akan mengikuti murid, bukan murid yang harus mengikuti kita. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu yang sudah menyampaikan beberapa poin penting yang kita bicarakan hari ini. Tadi saya menanggapi sedikit tentang yang dikeluhkan Bu Nung itu wali kelas, untuk perhatian wali kelas itu sangat problematik. Itu juga pernah terjadi beberapa kali ketika ada pergantian wali kelas. Jadi itu mungkin bukan Bu Nung saja merasakan, wali kelas lain mungkin akan seperti itu. Jadi saya juga melihat beberapa perubahan tingkah laku murid ketika berganti wali kelas. Jadi gimana cara menyikapinya? Itu sudah benar sekali tadi Bu Nung sudah melakukan pendekatan. Jadi lakukan pendekatan terlebih dahulu. Mungkin kita tidak sama satu dengan yang lainnya, atau kita dengan guru lain itu pasti tidak sama cara menyampaikan atau pendekatannya tidak sama. Tapi paling tidak pendekatan kita terhadap murid itu bisa continue terus menerus sampai anak itu percaya bahwa mereka bersama kita itu akan bisa, ya kan? Jadi paling tidak beberapa poin penting itu melakukan pendekatan terlebih dahulu. Setelah melakukan pendekatan berkali-kali, mungkin ada 1, 2, 3 kali melakukan pendekatan, ditanyakan kepada siswa tersebut, kira-kira dengan apa yang dilakukan, ada nggak mereka merasa bahwa yang mereka lakukan terhadap kita salah atau tidak. Jadi lakukan dengan pendekatan terlebih dahulu, kemudian memvalidasi tindakan mereka. Kalau masih seperti itu, kita harus membuat mereka merasa yakin bahwa dengan kita sebagai wali kelasnya mereka itu bisa. Jangan, kalau menurut saya jangan dibiarkan atau jangan diabaikan saja, kemudian jangan dicuekin, karena anak-anak memang butuh perhatian seperti disampaikan sama Bu Riri tadi. Jadi itu juga saya alami tahun-tahun yang lalu sudah pernah seperti itu. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahkan, silakan. Oh iya, Pak Sondang sepertinya. Ya. Sepertinya. Terima kasih Bu Riri. Karena tadi diminta untuk menambahkan, sebenarnya permasalahan yang disampaikan oleh Bu Nung tadi itu pasti semua guru yang pernah mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas pasti mengalami. Ada anak-anak yang senang, tapi ada anak juga yang mereka merasa kok ganti wali kelas sih, padahal saya udah nyaman dengan wali kelas sebelumnya. Ya begitulah warna-warna dalam proses pembelajaran Bapak Ibu ya. Karena anak-anak kita itu 30 dalam satu kelas, maka 30 karakternya. Jadi kita juga harus bisa memahami. Yang saya tambahkan atau yang setelah saya tangkap apa yang disampaikan oleh guru tadi, poin yang saya dapat berarti kita sebagai guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas berarti lebih sering melakukan pendekatan persuasif ya. Berarti pendekatan khusus terhadap anak-anak yang dunia, supaya kita lebih tahu dan melalui pendekatan tersebut secara perlahan kita bisa mengembalikan mentalnya, semangat belajarnya. Terima kasih Bu Riri dengan Bu Retno sebagai calon guru penggerak yang bersedia untuk membagi ilmunya untuk kita dua guru SMP dan 13 lagi. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Sedikit banyaknya saya sudah memahami apa yang maksud. Terima kasih. Terima kasih Pak Sondang yang sudah memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang dihadapi rekan kita. Jadi seperti itu, mungkin ada satu tadi Bu Devi mau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menambahkan sebagai saya wali kelas yang baru dan wali kelas sebelumnya yang saat ini Ibu lanjutkan. Jadi cara saya mungkin bisa Bapak Ibu diterapkan juga di kelasnya. Cara saya untuk mendekati siswa itu melalui pendekatan internal. Mungkin kita bisa menjadi seorang teman yang dekat, memberikan solusi, mendengarkan, memberikan waktu kita yang lebih kepada siswa sehingga siswa juga bisa percaya terhadap kita. Karena di kelas sebelumnya bagaimana siswa bisa dekat dengan saya itu, saya sering melakukan quality time, makan bersama, saling ngobrol, mendiskusikan apa yang sedang terjadi dalam kelas, berdiskusi juga dengan wali kelas siswa tersebut sehingga anak-anak percaya dan yakin terhadap saya bahwa di sini di sekolah ini saya itu orang yang bisa diandalkan dan bisa dianut atau diikuti. Kemudian apabila terdapat siswa yang bermasalah atau kurang dekat terhadap kita, yang saya lakukan dulu melakukan panggilan, kita ngobrol secara pribadi di ruang tertutup. Dahulu saya waktu masih menjadi wali kelas 8 yang sekarang kelas 9, saya setiap pulang sekolah itu melakukan pendekatan terhadap siswa yang bermasalah. Saya mengajak ngobrol, saya berdiskusi, memberikan asesmen juga di awal pembelajaran, di tengah semester. Nah, jadi dari kegiatan tersebut saya sedikitnya tahu celah siswa untuk mendekatinya itu seperti apa. Sekian yang dapat saya bagikan. Semoga apa yang saya bagikan terhadap Ibu Bapak dapat diambil positifnya dan dibuang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Devi. Tadi pemaparan Ibu Devi itu bagus sekali. Berarti dia mengambil posisi kontrol sebagai teman, ya. Nah, boleh Ibu Nung contoh atau Ibu Nung ikuti. Jadi Ibu juga boleh menjadi posisi kontrol menjadi teman atau mau menjadi manajer boleh. Itu yang lebih baik. Sebenarnya kok dari teman juga baik, ya. Cuman ada jarak juga, ya. Nah, iya ada positif dan negatifnya. Begitu Ibu Nung. Ya, yang disampaikan Bu Devi itu benar. Dan Pak Sunang juga sudah memberikan banyak sekali tanggapan di sini. Itu hal-hal positif yang bisa kita terapkan di sekolah agar nanti ke depannya siswa atau murid-murid kita bisa membudayakan hal-hal yang baik. Praktik baiknya itu ada. Salah satu contoh dengan setiap bertemu kita mereka salaman itu sudah termasuk budaya positif ya Bapak Ibu. Iya. Berkata-kata yang baik itu termasuk budaya positif. Jadi sepertinya waktu semakin berlalu. Iya. Untuk dalam hal ini, next Bu Devi, next terakhir. Dalam hal ini kami berdua, saya dengan Bu Devi menyampaikan hal-hal yang mungkin bisa kita terapkan di SMP Negeri 13 Merangin, bukan bermaksud menggurui. Jadi ini yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami Mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.